kita mulai saja apa adanya tidak masalah ya. Daripada kita tunggu ramai tapi nanti materinya malah nggak maksimal gitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah Bapak-bapak dan juga ibu-ibu jamaah Masjid Baitul Ma'ruf yang hari ini Allah berikan kesempatan untuk kita semua hadir di masjid yang insya Allah penuh berkah ini dalam rangka kegiatan buka bersama puasa Syawal. Ini Masya Allah luar biasa ya, sebuah tradisi atau sebuah kegiatan yang sangat-sangat patut dijadikan contoh gitu ya, bahwa kita satu, kita mengamalkan sunnah Nabi, melanjutkan Ramadan, puasa Ramadan dengan puasa Syawal, dan itu dilaksanakan masih bersama-sama. Jadi Masya Allah kebaikan ini kita upayakan untuk bisa ditularkan gitu ya, ditularkan secara berjamaah, jadi tidak untuk kepentingan pribadi. Saya doakan apa yang menjadi ikhtiar dari pengurus masjid atau takmir masjid Baitul Ma'ruf ini Allah jadikan sebuah amal solih yang nantinya bisa menjadi jariah di hadapan Allah dan mempermudah untuk bisa masuk surga. Begitupun untuk jamaahnya ya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, di bulan Ramadan kemarin ini kali ini materinya masih saya sambung ya, karena saya lihat kemarin terakhir itu ketika penyampaiannya masih banyak yang kayaknya awang-awang gitu. Ini omongannya apa ini, materinya tentang apa gitu ya. Jadi kalau kita kembali mengingat pada Ramadan kemarin saya 2 kali pertemuan, itu saya sempat menyinggung tentang tujuan kita apa diciptakan oleh Allah gitu ya, dengan landasan dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 115, bahwa Allah menciptakan kita nggak main-main gitu ya. Kita punya tujuan akhir, yaitu apa? Kembali pada Allah gitu ya. Kemudian setelah kembali pada Allah tidak kembali begitu saja, tapi kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan selama di dunia ini. Nah, selanjutnya kesadaran itu sudah ada. Oh ya, saya nanti kembali pada Allah. Saya akan pertanggungjawabkan apa yang saya lakukan selama di dunia. Tapi berhubung Allah memberikan potensi fujur dan takwa dalam diri kita, sehingga dalam pelaksanaannya terkadang kita masih tergelincir untuk melakukan ketidakbaikan. Ya, kita udah sadar nih, saya nanti kembali pada Allah. Ini ngomel sama anak, ya masih tetap jalan, ya kan? Terus apa? Misalnya merendahkan peran suami juga bisa jadi masih kita lakukan. Oh, di koyo-koyo aku yo iso. Nah, gitu ya. Jadi terkadang kesadaran itu tertutupi oleh apa? Potensi fujur kita, potensi untuk melakukan kecenderungan melanggar perintah Allah. Dan itu sangat Allah pahami. Makanya apa? Selanjutnya Allah sampaikan kepada kita bahwa yang namanya orang bertakwa itu bukan orang yang sudah sempurna, tapi mereka yang selalu kembali pada Allah ketika melakukan kesalahan. Itu orang bertakwa. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Imran 133 sampai 135, bahwa upaya untuk bisa istiqomah itu adalah apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Ya, kalau itu konsepnya itu kan sedekah ya. Sedekah itu dalam keadaan lapang maupun sempit. Tapi kalau untuk konsep pribadi, maka kebaikan kita itu tidak melihat kondisi. Mau kondisi yang lapang maupun kondisi yang tidak ideal atau tidak ideal, kebaikan kita itu ya tetap baik gitu. Dan kita tidak akan mudah terpengaruh sama orang lain. Sikap kita, nek kita baik, ya bukan berarti karena orang lain itu baik sama kita
dia jahat terus saya bisa lebih jahat. Ada orang yang punya prinsip kayak gitu, ya kan? Nah kita tidak, orang lain baik kita baik, orang lain tidak baik kita tetap baik. Karena kita menyadari bahwa saya adalah hamba Allah yang nantinya akan kembali pada Allah dan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Sampai di sini sudah mulai kebayang ya, bahwa oh ternyata materi kemarin itu bicaranya tentang yang saya sebut dengan konsep diri. Itu istilah psikologis modern ya, tapi kita di sini kalau bahasa awamnya itu jati diri. Untuk bisa istiqomah itu kita perlu jati diri yang kuat. Kalau jati diri kita itu masih lemah, maka kita masih mudah terpengaruh orang. Kalau saya dulu di awal belajar Islam, oleh guru saya itu cuma disampaikannya gini, jadilah kamu seperti ikan di lautan. Ikan itu hari-harinya ada di dalam air laut yang asin, tapi dia nggak terus ikut-ikutan asin, tetap tawar dia tuh, gitu. Maka kamu jadi manusia juga kalau bisa seperti itu. Kamu jadi orang yang tidak mudah terpengaruh dengan sikap orang lain. Saya dari Merauke dulu masih bawa prinsip Bu tadi yang saya bilang, orang lain baik, saya baik. Orang lain tidak baik, saya bisa lebih tidak baik. Masih pegang prinsip itu dulu. Alhamdulillah Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah, sehingga akhirnya saya merubah prinsip itu menjadi apa? Ibarat ikan di lautan. Terserah mau dia itu baik atau enggak, saya tetap baik seperti ini. Gitu. Ya, orang lain suaranya tinggi terserah dia. Yang penting saya nggak ikut-ikutan suara meninggi. Orang lain mau ngomongin orang lain, ya itu urusan dia. Yang penting bukan saya yang ngomongin orang lain. Sampai di sini bisa diterima ya? Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah akhirnya Allah mempertemukan kita dengan bulan Syawal. Setelah kemarin sebulan penuh Ramadan kita blank. Yang mungkin sebelum Ramadan masih terbiasa untuk ngomong yang kurang baik atau ngomong yang kasar, di dalam Ramadan kita dilatih untuk menahan lisan, ya kan? Mungkin sebelum Ramadan kita masih menjadi orang yang sholatnya aras-arasan gitu ya, masih sesuai kondisi hati. Yang lagi butuh sama Allah kita sholat, kalau enggak ya udah gitu kan? Terkadang masih ada orang yang seperti itu. Maka di bulan Ramadan kemarin kita itu dilatih atau semacam kita memasuki madrasah emosi. Emosi kita dilatih untuk bagaimana caranya kita bisa tetap menjadi orang baik meskipun suasana tidak ideal. Siang bolong gitu ya, panas-panas gitu. Mungkin kita berhubungan dengan orang lain itu memicu emosi yang muncul. Bagaimana kita untuk bisa tetap baik dalam kondisi itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pernah punya pengalaman itu dan itu memang terjadi di bulan Ramadan. Saya pergi ke sebuah toko jam, pengen memperbaiki jam saya ini. Ketika masuk ke toko itu aman Bu, ini siang bolong nih ceritanya. Saya baru pulang dari Ringin Harjo, di Gumuk sih Gayam. Nah, baru pulang dari situ siang-siang, kebayang ya Bu, panas, lapar, haus. Saya mampir karena merasa satu jalan gitu ya sebelum pulang ke Samudari. Masuk ke toko jam, saya diem karena saya melihat juga memang lagi ramai dan sibuk. Akhirnya apa? Karena saya diem, pemilik toko itu datang, perempuan datang ke saya, kemudian ada apa Bu? Oh saya mau perbaiki jam Bu, apa? Saya mau perbaiki jam karena ini jamnya masih masa garansi. Oh gimana masalahnya? Jamnya itu mati Bu, terus saya ganti baterainya. Tapi setelah ganti baterai kok tetap masih nggak nyala gitu loh, masih nggak gerak gitu kan. Nah terus si ibu ini karena nggak tahu masalah apa, istilah cara solusinya, dia tunggu suaminya. Nah disinilah ujiannya hadir. Suaminya berdiri, ada apa gitu kan.
angin, tidak ada hujan, si bapak langsung ini. Siapa yang suruh ganti baterainya? Ngerti nek ini masih barang garansi, gak boleh diapa-apain. Saya mendengar itu Bu, langsung jantung ini langsung buk gitu ya. Yang tadinya santai langsung tiba-tiba berdetak lebih keras. Langsung ini naik ke kepala ini. Mendapatkan respon seperti itu ya. Terus saya cuma diam. Saat itu saya diam, saya nunggu sampai si bapaknya itu selesai ngomong. Kan sudah tahu kalau masih masa garansi itu apa-apa itu nggak boleh di otak-atik. Terus saya bilang, Bapak mohon maaf. Sebagai orang awam, saya ngertinya nek jam mati itu masalahnya di baterai. Maka saya ganti. Apapun itu, mau jam mau apa itu kalau beli masih masa garansi nggak boleh di otak-atik. Emosi saya udah mau keluar Bu. Ibaratnya saya mau balas. Halah cuma masalah baterai, apa pengaruhnya dengan jam itu? Cuman ini mulut Bu. Ketika saya mau balas seperti itu, yang terbayang adalah orang-orang yang saya selalu katakan, dia kalau ngadepin kayak gitu anteng gitu ya. Langsung kebayang wajah-wajah jenengan ini. Jadi begitu saya mau balas terus mulut benar-benar saya tekan supaya tenang, walaupun di sininya duduk gitu ya. Akhirnya si bapak itu masih ngomel itu ya, masih suara tinggi itu. Jadi saya cuma bilang gini, Masya Allah Pak, luar biasa. Karena dia sambil ngeliat jamnya itu, terus bilangnya gini, ini persoalannya tuh di jarumnya ini loh, mepet sama kacanya, makanya macet katanya gitu. Jadi saya langsung bilang, Masya Allah ya Pak, jangan panjang ahli. Walaupun di sini tuh aku gitu ya, jangan panjang ahli, cuma lihat-lihat gini aja langsung ketemu persoalannya. Oh saya kemarin tak balik lah ketemu ya Pak. Dengan saya mengucapkan itu, otak saya ini harus tetap main. Lantai satu tekan, lantai 2 tahan, lantai 3 kedepankan, gitu ya. Karena saya itu tadi saya ingat jenengan yang selalu saya ajari, tahan, menung, apapun yang terjadi menung gitu ya Bu. Maka itu saya tahan itu. Dan Masya Allah, ternyata benar. Begitu saya sampaikan kayak gitu, si bapak langsung turun emosinya. Turun emosi, akhirnya beliau cuma bilang begini, jenengan itu kaget tadi ya. Saya bilang biasa aja Pak. Tapi begitu keluar toko, dalam hati saya udah cukup sekali aja saya di sini. Nggak mau lagi dah. Jadi ini ya, tentang bagaimana kita itu tidak mudah terprovokasi. Zaman sekarang Bapak Ibu terlalu mudah kita untuk terprovokasi. Kalau kita lihat ya di media sosial sekarang itu gampang banget orang mau berkata-kata kasar di jalanan. Para ibu sekarang bahkan juga sekarang sudah kehilangan izahnya sebagai seorang ibu. Karena apa? Udah bertengkar di jalanan. Sekarang itu Masya Allah tantangan zamannya luar biasa. Ada apa-apa sedikit langsung apa Bu? Direkam, upload, ditonton orang banyak kalau seneng. Jadi ibarat apa? Mengumbar aib orang lain itu sekarang kayak sebuah budaya gitu. Mudah sekali kita. Apa-apa bahkan orang tabrakan aja yang dilakukan nggak nolong, tapi apa duluan? Video share. Tabrakannya gimana? Ini terjadi kecelakaan kayak gitu aja. Tanpa upaya untuk apa? Nolong. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau puasa kemarin sudah melatih kita untuk bisa menjaga lisan, ya, menjaga tingkah laku kita, maka di bulan Di bulan Syawal ini adalah pembuktiannya. Apakah kita benar-benar adalah alumni Ramadan? Jangan sampai kebaikan kita itu hanya ada saat Ramadan. Orang nek Ramadan itu seperti dibilang kemarin. Nek Ramadan coba lihat, ramai masjid. Juga disuruh sholat ya pada berangkat sholat. Ini sekarang takmir kehilangan jamaahnya. Ya. Jadi ini memang sebuah tantangan zaman yang oleh Allah
bahwa kita itu dinaikkan level tantangannya. Ya. Nah, tinggal dari kita, sikap kita, apakah kita mampu untuk tetap menjadi orang baik meskipun kondisi nggak ideal. Di sini paham ya? Jadi memang betul-betul untuk menjadi istiqomah itu bukan sesuatu yang mudah, tapi bisa insya Allah kalau memang kita mau, gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tadi tentang penjual jam, mungkin masih bisa sedikit dimaklumi. Ini bicara tantangan zaman sekarang ya. Masih bisa dimaklumi. Kenapa? Beliau orang awam. Saya baru-baru ini mengisi acara di sebuah perkumpulan orang-orang yang setiap harinya ngajar agama. Ya, mereka itu lisannya fasih untuk menasehati orang lain dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi yang menjadi sebuah keprihatinan adalah ini. Jadi saya datang ke situ untuk masalah paling ringan aja, pergaulan laki perempuan, batas duduk antara laki perempuan di tempat orang-orang yang paham agama itu justru tidak terlihat. Jadi yang namanya duduk gabung laki perempuan itu yang mereka lakukan, nggak ada rasa risih. Ya, ini padahal orang yang selalu tiap harinya ngajar agama ini. Artinya di sini Bapak Ibu belum menjadi apa ya? Belum menjadi kepastian bahwa seseorang yang paham agama akhlaknya pun sama dengan apa yang dia pelajari. Bahwa ilmu itu bisa jadi hanya sampai di tenggorokan, belum menjadi identitas dirinya. Dan itu yang terjadi pada masyarakat kita sekarang. Terlihat orang banyak yang paham agama, lulusan pesantren, lulusan pondok, tiap hari bicara tentang agama, tapi akhlaknya jauh dari ilmu yang dia miliki. Maka Nabi berkata yang namanya ilmu itu yang sesuai antara lisan, perbuatan, dan hati. Itu ilmu yang benar. Maka dari sini Bapak Ibu, kita tuh harusnya tidak mudah terkecoh. Penampilan dia, kelihatan syar'i banget gitu ya. Tapi dalam masalah akhlak, lisannya masih tajam. Masih suka ngomongin orang. Masih suka teriakin anaknya tanpa memperhatikan kondisi. Nah ini yang harus kita jadikan, oh ternyata yang namanya agama ya, orang yang paham agama selama akhlaknya belum sesuai dengan ilmunya, maka ilmu itu baru sebatas pengetahuan. Maka ini yang pernah saya sampaikan. Kalau jenengan masih ingat terakhir kita ketemu, saya cuma bilang, jangan sampai kita banyak ikut pengajian, tapi pengajian itu tidak merubah akhlak kita. Jangan sampai ilmu yang kita dapat cuma sekadar pengetahuan. Bahwa di sini yang namanya ilmu itu harusnya bisa menjadikan seseorang menunjukkan jati dirinya sesuai ilmu yang dia miliki. Inilah jati diri. Kita yang sudah menyadari bahwa saya adalah hamba Allah yang nanti akan kembali pada Allah, mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan, maka seharusnya lah ilmu yang kita dapatkan di pengajian-pengajian itu mampu menjadikan kita lebih mudah menahan emosi, menahan lisan dari menyakiti orang lain, ya, bisa untuk menahan diri dari berkata-kata kasar, menahan tangan kita dari menyakiti orang lain. Maka Nabi bilang apa? Seorang muslim itu adalah mereka yang tetangganya aman dari lisan dan perbuatannya. Sekarang kalau
sosial, Masya Allah. Ada tuh yang baru-baru viral tuh. Tetangganya beli mobil, yang tantrum tetangganya yang lain. Bahkan sampai datangi rumah itu, kenapa kok kamu beli mobil itu? Padahal kan saya yang pengen beli. Kan lucu kayak gitu tuh. Jadi disinilah terkadang kita itu ini tadi kurangnya kesadaran diri untuk memiliki jati diri sebagai seorang muslim. Ya. Sehingga apa? Tingkah laku kita tidak ada bedanya dengan orang yang nggak belajar agama. Udah berulang kali datang pengajian, tapi lisannya masih sama dengan yang nggak pernah pengajian. Itu karena belum memiliki konsep diri atau jati diri yang jelas. Jati diri kita masih lemah, masih berada di awang-awang gitu. Saya siapa masih belum pasti, gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berbicara tentang jati diri ini. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 54. Saya harapkan jenengan nanti di rumah tolong buka Quran. Cari surat Al-Maidah ayat 54. Kalau jenengan mau disebut sebagai orang-orang yang menjadi golongan Allah, maka hafalkan ayat itu. Dan jadikan dia sebagai apa? Standar kita. Ayat tersebut berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuhum. Adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'in. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Nanti di rumah tolong dicari ya, kalau bisa itu dihafalkan. Itu ayat yang menjadikan yang saya terima waktu awal belajar Islam, dan itu saya jadikan rujukan untuk bisa merubah apa yang menjadi kebiasaan saya sebelumnya. Di ayat tersebut Allah berkata, wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Orang-orang itu bersikap lemah lembut terhadap sesama mukmin dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut pada celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Bapak Ibu, ayat ini tadi biasa dikaitkan dengan kepemimpinan ataupun dengan peperangannya. Tapi saya akan membawakan ayat ini untuk disesuaikan dengan konsep diri kita sebagai seorang muslim. Okay? Allah sudah berkata bahwa Allah akan mendatangkan orang-orang yang mencintai Allah dan mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Nah, jenengan pengen jadi orang yang dicintai Allah, maka jenengan harus melakukan beberapa hal ini. Ciri-cirinya tadi dikatakan ya, bahwa mereka itu lembut kepada atau lemah lembut kepada sesama mukmin. Ini pegang betul, Bu. Bapak-bapak juga harus pegang ini dengan baik, ya. Nek mau dicintai sama Allah, maka yang harus panjenengan lakukan pertama kali adalah apa? Lemah lembut terhadap keluarga. Sebelum lemah lembut terhadap orang lain. Kebiasaan kita kebalik, Bu. Ya, Pak. Ya. Kadang kita dengan orang lain mudah banget untuk senyum. Tapi giliran dengan keluarga sendiri, masuk rumah langsung gimana? Super. Anak negor, terus bilangnya apa? Udah nanti, Bapak capek. Mama capek, udah, diam. Tapi kalau begitu keluar rumah ketemu orang, oh Masya Allah, Assalamualaikum. Manis kalau dengan orang lain. Ya, ini yang harus dijadikan apa? Koreksi diri kita.
Keluarga kita itu punya hak, ya, punya hak dari kita itu lebih banyak daripada orang lain, ya. Jadi tolong kita balik lagi prioritasnya. Iso tenagaku, senyumku, kebaikanku, keramahanku itu untuk keluarga dulu sebelum terhadap orang lain. Kalau keluargaku sudah terpenuhi, baru tak serahkan lagi, tak tebarkan kepada yang lainnya. Nanti kalau untuk yang bagian luar, pokoknya dengan sesama mukmin aku kudu lebih baik. Kadang kebalik, Bu. Kita dengan orang yang bukan muslim bisa lemah lembut. Nih dengan saudara sendiri, beda bendera aja udah nggak sapaan. Bener apa enggak? Beda organisasi udah jadi musuh. Kan keliru kayak gini. Ya, ini yang kadang kita salah mengaplikasikan jejak muslim kita. Gitu. Sampai di sini bisa diterima nggak ini? Bisa ya? Jadi ayo kita rubah prioritasnya. Saya tuh pernah dapat, Bu, kalau untuk masalah yang non muslim, saya dari daerah non muslim, ya, yang mayoritasnya orang-orang non muslim, diajarin tentang toleransi oleh orang yang belum pernah ketemu dengan orang non muslim. Jadi saya bilang kalau bicara masalah toleransi, bukan berarti kita harus mengakui semua ibadah mereka. Cukup berbuat baik, tidak perlu sampai ikut-ikutan ibadah mereka. Ya, jadi itu bahwa menjadi seorang mukmin yang memiliki jati diri yang tegas, yang jelas, itu lembut kepada sesama mukmin. Di ayat itu dikatakan tapi tegas atau keras kepada orang kafir. Artinya di sini kalau kita bawa, kita tarik kepada konsep diri, itu tegas karena memiliki prinsip. Seperti tadi saya berada di lingkungan orang-orang yang paham agama, tapi untuk masalah duduk aja masih campur baur. Maka saya menarik diri sendiri, menjauh. Saya nggak terus ikut-ikutan karena nggak enak hati. Terkadang kita tuh karena nggak enak hati, meskipun punya prinsip, tapi karena nggak enak hati, akhirnya apa? Ikut-ikutan. Kita takut nanti dikata-katain sok alim, sok paling tahu agama. Akhirnya apa? Punya prinsip tapi kerasnya hanya untuk diri sendiri. Kepada orang lain kita nggak berani. Akhirnya ikut-ikutan. Dan itu paling sering terjadi dalam masalah pergaulan. Laki perempuan tidak ada batas. Padahal Islam sangat jelas-jelas memberikan batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Yang terakhir ya, kalau yang tadi yang pertama tadi kita pengen dicintai Allah, ya, maka lakukan itu, lembut kepada sesama mukmin dan juga tetap tegas dengan prinsip. Yang ketiga, kita nggak takut salah. Prinsip kita itu tadi terkadang membuat kita nggak enak hati sama orang. Akhirnya apa? Membuat kita oh iya nggak apa-apa, boleh deh, gitu ya. Kita nggak akan takut dikatakan sok suci, enggak. Kalaupun kita nggak pernah berkata kasar, ya karena memang itu identitas diri kita. Anak saya pernah ditanya tuh, kok kamu tuh nggak pernah kelihatan bisu tuh? Saya tanya bisu itu apa ya? Bisu itu apa katanya? Istilahnya kayak ngomel-ngomel gitu ya. Nah, kata kasar gitu. Kenapa kok kamu nggak pernah bisu? Apa ditanya sama temennya? Dia cuma menjawab, ya karena memang harusnya kayak gitu kan. Karena memang tidak dibiasakan. Kenapa kok nggak dibiasakan? Karena memang Islam tidak membolehkan itu. Seorang mukmin terjaga lisannya. Amsik alaika lisanaka itu. Ya. Jadi mulai sekarang latihan diri kita ini kalau begitu mau ngomong, tahan dulu. Kira-kira kata-kata saya ini kasar apa enggak? Menyakiti apa enggak? Gitu. Ya. Nah, itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memiliki jati diri yang jelas ini sangat penting untuk bisa membedakan diri kita dengan orang lain dan juga untuk mendatangkan cinta Allah. Konsep diri itu penting. Dengan adanya konsep diri, kita
kita menjadi orang yang termasuk muslim yang memiliki sikap rahmatan lil alamin. Satu kisah penutup untuk sore hari ini, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki konsep diri yang sangat kuat. Beliau itu punya hubungan istimewa dengan seorang pengemis buta di pojok pasar Madinah. Tiap pagi beliau datang ke situ untuk menyuapin si buta ini. Sambil disuapin, si buta ini akan ngomel, mencaci maki Rasulullah. Dia nggak tahu siapa yang lagi nyuapin. Marah-marah. Jangan deketin Muhammad. Muhammad itu tukang tipu. Dia itu penyihir dan segala macam. Setiap hari Nabi tetap bulan dia nyuapin. Sampai suatu ketika Nabi gak datang lagi. Dan yang datang adalah Abu Bakar. Si pengemis ini kerasa, ini kamu mesti orang lain nih, nggak seperti biasanya. Yang biasanya itu kalau dia masukin makanan ke mulut saya, itu udah lembut. Nah ini kok masih kasar. Maka Abu Bakar yang mendengar itu nangis. Terus menyampaikan bahwa orang yang tiap hari datang menyuapi jenengan itu sudah meninggal. Lah sapa kuwi? Muhammad Rasulullah. Nangis, Masya Allah. Bapak Ibu, nek kita dihadapkan dengan situasi kayak gitu, pripun? Saya aja tadi udah mau ngamuk kok, begitu disentak gitu ya. Tiap hari Bu, dicaci maki, ini tetap berbuat baik Nabi itu. Sampai akhirnya Nabi meninggal dan dia sadar ternyata yang selama ini dia caci maki orang yang paling baik terhadapnya. Akhirnya si Yahudi ini masuk Islam. Inilah akhlak rahmatan lil alamin. Maka kita sebagai pengikut Muhammad, mungkin kita belum bisa sesempurna itu. Tapi mari sama-sama kita berusaha untuk sampai kepada akhlak itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita pulang dari pengajian sore hari ini dengan identitas baru, dengan pemahaman baru bahwa saya adalah seorang mukmin yang insya Allah akan mengikuti Muhammad sebagai uswatun hasanah, baik dalam hal bersikap, dalam hal bertutur kata maupun dalam hal berpikir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pencerah untuk kita bersama, dan semoga nanti makanan berbuka yang akan kita makan ini menjadi penguat untuk kita sebagai seorang mukmin yang lebih memiliki janji. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, segala puji bagi yang telah mempertemukan dalam hati ini. Ya Allah, tanamkanlah ke dalam hati kami jati diri sebagai hamba-Mu yang sejati. Jadikanlah kami pribadi yang merasa cukup dengan cinta-Mu, sehingga kami tidak lagi mengemis pujian manusia dalam menjalankan perintah-Mu. Demikian dari saya, ada kurang lebih saya mohon maaf. Aku qouli hadza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.